Maka bila jiwa ini sudah tenang, sudah enjoy saja, sudah mengabdi, maka fadkhuli fi ibadi. Maka ketika hidup dan badan ini sudah dipasrahkan kembali, maka itulah yang disebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika manusianya menyelamatkan hidup dan badan, bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Apapun agama Anda, tidak peduli. Bila Anda sudah menyerahkan lagi kewujudan diri Anda kepada wujudullah, itulah orang-orang fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Jadi mengabdi itu bukan dari sholat yang kita lakukan 5 waktu itu. Tujuan sholat 5 waktu itu kan belajar mengabdi. Belajar apa? Belajar mati. Bukannya belajar tambah hidup, bukannya belajar tambah gaya, bukannya belajar tambah gampang menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi tujuan sholat 5 waktu itu supaya belajar mati dan supaya tidak menyalah-nyalahkan orang lain lagi. Kenapa? Karena yang ada hanyalah la ilaha illallah. Karena yang ada hanyalah la mawjudan illallah. Maka enjoy saja Allah. Enjoy saja Allah dengan apa yang dilakukannya. Wong Allah sendirian, Allah jais. Anda semua saya ajak ke sifat tertingginya Allah, yakni jais, menang. Sakarpe dewe, enjoy saja. Kenapa? Wong sendirian. Karena tidak ada yang salah yang dilakukannya. Semuanya di dalam kebenaran. Wong yang ada hanya Allah. Itulah jiwa-jiwa yang terang benderang, alam kubur yang terang benderang, tercahayai oleh apa? Oleh cahaya Allah, oleh nurullah. Maka ketika kita sudah di dalam pengabdian, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yaitulah surganya Allah, bukan surga yang dibayang-bayangkan oleh manusia selama ini. Itu surga yang tidak ada, surga bayangan. Yang sebenar-benarnya surga itu ketika hatinya manusia sudah terang benderang dengan wujudullah, terang benderang dengan uripe Allah. Tapi jangan sekali-kali ngaku-ngaku aku Allah lu ya. Anak al-haq, jangan pernah ngaku-ngaku begitu. Wis meneng wae, enjoy wae, wong sudah tahu. Biasanya orang yang belum tahu, orang yang belum kenal, yang masih mengatakan, aku ini kan Allah, anak al-haq, yaitu orang yang tidak kenal. Bagaimana mungkin manusia ngaku-ngaku jadi Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa berkata, aku ini Allah? Namun bila kita sudut pandangnya sudah kepada Allah, maka tak akan pernah bisa mengaku-ngaku sebagai Allah bila bukan yang punya kalam itu sendiri. Ya enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya, tentang alam kubur yang gelap dan tentang alam kubur yang terang benderang. Jadi alam kubur itu ya sekarang sudah berlaku, ya inilah kuburannya. Jadi kuburannya selama ini tidak pernah diziarahi, kuburannya tak pernah disambangi. Kita sibuk nyambangi kuburan yang di luar-luar sana. Kita sibuk menghadiri atau sibuk menziarahi kuburan yang palsu. Ya yang didapatkan ya pasti kepalsuan. Kebanyakan manusia inginnya apa? Inginnya barokah dunianya, bukan barokah hatinya. Semuanya urusan dunia. Ya panas, ya gelap terus. Meskipun kuburan siapapun yang diziarahinya ya pasti gelap. Kenapa? Karena kuburan-kuburan palsu yang diziarahi.
Coba kita ziarahi kuburan kita sendiri yang selama ini kita tenggelam di dalam kuburan yang gelap ini. Maka itulah yang dimaksud mencari berkah di dalam kuburannya sendiri. Akhirnya ketemu barokah Allah. Indah hidupnya, terang hidupnya, kaya hidupnya, tak kekurangan apapun di dalam kuburannya. Kenapa? Karena sudah dilayani Allah. Duduk dilayani Allah, makan dilayani Allah, minum dilayani Allah, sholat dilayani Allah, bekerja dilayani Allah, naik motor dilayani Allah, naik mobil dilayani Allah, bicara dilayani Allah. Makna pelayan di sini apa? Karena Allah maha segalanya. Jadi sebenarnya manusia tak bisa apa-apa. Wong makhluk. Makhluk itu kan tidak bisa apa-apa. Akan tetapi kita selama ini menyangka aku makhluk tapi merasa jadi kholik. Allah Tuhan tapi kita jadikan makhluk Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan tak berkuasa atas diriku. Bagaimana mungkin Tuhan akan berkuasa atas diriku, sedangkan Tuhan yang selama ini dibahas-bahas itu masih gaib, masih tak ada. Inilah iman yang buta selama ini. Iman kita iman buta, iman kepada yang tidak ada. Sama, saya pun begitu. Kita sama-sama belajar di sini. Semoga saya dan kita semua memahami apa yang sudah dipaparkan di YouTube Uripi Allah. Jadi bagi para sahabat yang baru bergabung, silakan ikuti kembali apa yang dipaparkan ini lewat YouTube Uripi Allah. Nanti atau besok insya Allah diunggah hasil dari live ini. Silakan bagi yang ingin bertanya-tanya, silakan. Nanti pukul 7 kita akhiri. Mumpung masih ada kesempatan, silakan. Mungkin ada yang mau naik, ada yang bertanya-tanya, atau kita mudzakarah, nyantai, sama-sama belajar. Silakan, ada yang mau naik, ajukan permohonan naik. Ini ada pertanyaan. Jadi biarkan aja maksiat yang berlaku di depan mata seperti itu kan, Mbah? Nah, kalau kita masih ada yang maksiat, masih ada. Kalau kita masih ada ya taat, masih ada. Kita masih terjerat taat dan maksiat. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhan. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa membela kemaksiatan? Bagaimana mungkin manusia bisa beribadah bila manusianya sudah tak bisa daya upaya lagi? Nah, kalau sudah manusianya tidak ada yang membantu atau yang menghukum orang maksiat, ya siapa juga? Yang memberi pujian kepada orang yang taat, ya siapa juga? Enjoy saja. Bila sudah tak ada manusianya, enjoy saja. Maka dari itu manusianya perlu dibaiat agar paham yang sebenar-benarnya paham. Bila manusianya belum terbaiat, bingung, pening. Kenapa? Karena pertarungan antara kewujudan manusianya dengan kewujudannya dengan kewujudan Tuhannya pening. Pasti manusianya terjebak, bingung di dalam keakuan dirinya. Jadi harus digurukan, Kang Mas. Carilah guru di area Anda sana berada, guna untuk memutuskan kemanusiaan Anda biar tidak bingung lagi, agar memutuskan hutang-hutang Anda biar Anda tidak ketakutan lagi dengan hutang itu, alias tidur. Tidur sudah, biar Allah yang berkuasa atas dirimu. Nah, bila hanya Allah yang berkuasa atas diri kita, mana mungkin kita bisa melihat taat dan maksiat lagi. Khairihi wa syarrihi minallah, kebaikan dan keburukan. Kalau tidak ada hidup, apakah ada kebaikan dan keburukan? Jadi kebaikan dan keburukan itu sebenarnya siapa? Manusiakah yang tak ada, ataukah Tuhannya lah yang menggelar manusia?
Bagi yang Anda yang paham, alhamdulillah, istiqomah selalu. Bagi yang Anda yang belum paham, ya bersabarlah, siapa tahu nanti esok lusa Anda akan dipahamkan oleh Allah. Yang penting Anda jangan menyalah-nyalahkan orang lain lagi. Salahkanlah diri Anda sendiri, koreksilah diri kita sendiri. Jadi gajah semut yang jauh di mata kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata kita tak bisa melihatnya. Kedirian kita tak bisa melihat, tapi kedirian orang lain kita nilai-nilai. Itulah karena manusianya masih mempertuhankan berhala-berhala kewujudannya sendiri selama ini. Silakan bagi yang mau bergabung, silakan. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya jawabannya. Ayo kopinya diminum. Memang saya sudah lama tidak live ini, kadang seminggu sekali, kadang lebih dari seminggu baru live. Karena memang saya tak punya daya apa-apa. Disuruh live ya live, disuruh tidak live ya tidak, ikuti aja karena tidak punya acara lagi kecuali diacarakan oleh hidup itu sendiri. Jadi enjoy saja, tak ada ikatan, tak ada beban lagi. Karena apa? Karena ikatan beban sudah dibebaskan menuju lillah, bahwa segalanya hanya lillahi ta'ala. Ikuti saja, mudahnya ikuti saja air mengalir. Silakan, ada yang mau bergabung? Ada yang mau bertanya-tanya, silakan. Meskipun lewat kolom komentar. Silakan dukungannya lewat tap-tap layarnya agar bisa diketahui yang mendukung atau yang tidak mendukung, yang paham atau yang belum paham. Jadi memang banyak penilaian manusia. Masa wali TikTokan? Tidak ada wali itu TikTokan, tidak ada wali itu YouTubean, tidak ada wali itu Facebookan, tidak ada wali TikTok, tidak ada wali YouTube, tidak ada wali Facebook. Tidak, yang membuat Facebook, yang membuat YouTube, yang membuat TikTok ini siapa? Yang tampil di TikTok ini siapa kalau bukan yang hidup? Jadi inilah yang dimaksud waliullah. Sebenarnya seluruh manusia itu wali-walinya Allah. Karena manusianya tidak rela, tidak ridha Allah wujud. Karena manusianya, relanya, cintanya hanya kepada kedirian diri manusianya saja yang wujud. Maka terhijablah dari waliullah. Karena manusianya lebih memilih menjadi walinya setan daripada waliullah. Bila kita pakai sudut pandang manusia, tidak ada wali-wali Allah yang bermain TikTok, yang bermain YouTube, yang bermain Facebook. Tidak ada wali Allah itu mengasingkan diri, nyepi di hutan, di laut, di pinggir-pinggir laut dan sebagainya. Itu kan wali kepahaman setan, wali kepahaman manusia. Sedangkan di mana yang tidak ada waliullah? Wong semuanya alam semesta ini, wong seluruh manusia ini ya waliullah. Allah yang menjadi walinya, Allah yang menjadi penguasanya. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa Allah. Itulah bukti bahwa seluruh alam semesta ini, seluruh manusia ini wali-walinya Allah bagi orang-orang yang sudah dibukakan hatinya. Silakan, ada yang mau bergabung? Kurang 15 menit lagi kita akhiri.